Assalamualaikum, halo apa kabar sobat semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi di channel Ayo Berkebun, channel yang membahas seputar dunia perkebunan. Video kali ini kami akan membahas tentang salah satu pupuk. Ini adalah pupuk Gaviota ya sobat. Dan ini adalah pupuk Gaviota yang 63. Jadi pupuk Gaviota itu ada yang 63 dan 67. Nah, yang akan kami bahas pada video kali ini adalah pupuk Gaviota yang 63 ini sobat ya. Nah, jadi kita akan bahas seperti apa pupuk Gaviota ini, apa saja fungsinya, bagaimana cara penggunaannya, dan juga dosisnya, serta yang lainnya sobat ya. Langsung saja kita coba bahas. Nah, di sini ada keterangannya, foliar fertilizer. Jadi ini adalah pupuk daun ya sobat. Nah, jadi maksud dari pupuk daun itu, cara penggunaannya itu lebih efektif disemprotkan ke bagian daunnya sobat ya, atau ke seluruh bagian tanaman. Nah, jadi pupuk Gaviota ini adalah pupuk dengan kandungan unsur hara utama yaitu NPK ya sobat ya, nitrogen, fosfat, dan kalium. Nah, untuk pupuk Gaviota yang 63 ini, untuk kandungan NPK-nya ada keterangannya di sini sobat ya. Jadi nitrogennya itu sebanyak 21%, fosforik asidnya atau fosfatnya sebanyak 21%, kemudian ada potasnya atau kalium di sini sebanyak 21%. Nah, jadi untuk Gaviota yang 63 ini kandungan NPK-nya itu 21, 21, 21. Nah, jadi kandungan NPK-nya itu seimbang, tidak ada yang lebih tinggi ya sobat. Selain mengandung unsur hara NPK, Gaviota ini juga mengandung unsur hara mikro yang lainnya sobat ya. Nanti akan kita lihat di balik kemasan ini ada keterangannya. Nah, sekarang kita coba bahas dulu ya sobat fungsi dari pupuk NPK ini. Yang pertama yaitu nitrogen, fungsinya yaitu memperkuat dan memperkokoh tanaman serta daun berwarna hijau tua. Produksi pigmen hijau atau klorofil yang membuat tanaman lebih hijau. Merangsang pertumbuhan vegetatif, berfungsi untuk sintesa amino dan protein. Kemudian untuk fosfor, fungsinya yaitu membantu produksi dan transportasi gula, lemak, dan protein. Penting untuk perkembangan akar dan pembungaan. Berperan penting untuk fotosintesis, diperlukan sebagai fungsi normal dari membran sel. Kemudian fungsi kalium yaitu meningkatkan kualitas panen, lebih manis, lebih besar, dan lebih mengkilat. Meningkatkan transportasi fotosintesis pada tanaman, meningkatkan daya tahan terhadap hama dan penyakit, mengatur status air, dan meningkatkan toleransi terhadap stres kekeringan. Memperkuat dan memperkokoh tanaman, meningkatkan pertumbuhan akar tanaman. Nah, jadi itu dia fungsi dari NPK seperti nitrogen, fosfor, dan kalium. Jadi jika ada yang lebih tinggi kandungannya, berarti yang itu yang lebih dipacu pertumbuhannya. Jadi misalnya nitrogennya lebih tinggi, jadi fungsi dari nitrogen itu yang sudah dijelaskan tadi itu yang lebih dipacu ya sobat. Sedangkan jika kandungan fosfornya yang lebih tinggi, berarti fungsi dari fosfor itu yang lebih dipacu. Begitu juga dengan kalium ya sobat ya, jika kaliumnya yang lebih tinggi kandungannya, berarti fungsi dari unsur hara kalium itu yang lebih dipacu. Nah, jadi untuk Gaviota yang 63 ini, NPK-nya itu seimbang ya sobat ya, 21%, 21%, dan 21%. Jadi tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih dipacu untuk pertumbuhannya itu. Nah, jadi untuk pupuk Gaviota ini lebih cocok digunakan pada fase vegetatif atau fase pertumbuhan. Nah, sekarang kita lihat dulu kemasan di belakangnya ini sobat ya. Nah, ini ada keterangannya. Jadi total nitrogennya itu 21% yang terdiri dari beberapa unsur nitrogen ya sobat ya, ini bisa sobat lihat. Kemudian di sini juga mengandung minor elemen, ada boron, ada molybdenumnya. Boronnya ini sebanyak 0,01%, ada molybdenumnya juga sebanyak 0,01%. Kemudian ada unsur hara mikro yang lainnya, di sini ada magnesium sebanyak 0,020%, ada mangannya sebanyak 0,01%, ada besinya atau Fe sebanyak 0,02%, ada Cu atau tembaga di sini sebanyak 0,01%, ada zinknya sebanyak 0,01%, serta dilengkapi juga dengan vitamin B1 sebanyak 0,00055%. Nah, jadi untuk unsur hara mikro itu adalah unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman, tapi dalam jumlah yang sedikit ya sobat ya. Makanya angkanya itu atau jumlahnya itu sini sedikit-sedikit, kandungannya sangat sedikit di sini ya sobat. Nah, sekarang kita lihat dulu di keterangannya di sini. Nah, jadi untuk pupuk Gaviota ini bisa digunakan untuk tanaman hias seperti anggrek, anthurium, dan tanaman berbunga yang lainnya. Untuk dosisnya di sini 1 sendok makan per galon. Jadi maksud galon di sini bukan galon air mineral ya sobat ya. Tapi untuk galon di sini ukurannya itu sekitar 3,78 liter lah. Ini bisa sobat lihat keterangannya dari Google untuk ukuran 1 galon itu berapa liter.
Atau sobat juga bisa menggunakan dosis di sini sebanyak 3 pon per 100 galon. Nah, untuk cara penggunaannya itu disemprotkan ke daun-daunnya sobat ya, atau ke pangkal tanamannya. Jadi bisa disemprotkan ke seluruh bagian tanaman dengan interval 10 hari sekali. Dan di sini ada keterangannya, jangan menyemprot fern ya sobat ya. Jadi tanaman fern itu tanaman pakis. Jadi jangan gunakan pupuk ini untuk tanaman pakis ya sobat ya, untuk keterangannya di sini. Kemudian untuk tanaman rumah dalam pot, dosisnya itu 1 sendok per liter air ya sobat. Untuk aplikasinya itu 2 minggu sekali intervalnya. Jadi di sini nggak ada keterangannya sobat ya, 1 sendok makan atau bukan. Jadi kemungkinan itu di sini 1 sendok teh sobat ya. Karena kalau 1 sendok makan per liter itu sepertinya sangat banyak atau sangat pekat itu untuk larutannya sobat ya. Jadi sobat mungkin bisa mengikuti dosis seperti yang di atas ini sobat ya. Jadi 1 sendok makan per 3,78 liter air atau 1 galon. Atau lebih mudahnya itu 1 sendok makan per 4 liter air ya sobat ya. Jadi setengah sendok makan itu untuk 2 liter air dan 1/4 sendok makan itu untuk 1 liter air. Untuk lebih mudahnya kira-kira seperti itu ya sobat. Nah, kemudian di sini untuk tanaman sayuran dosisnya juga sama, 3-5 pon per 100 galon. Atau sobat juga bisa menggunakan dosis seperti yang di atas ini sobat ya, 1 sendok makan untuk 1 galon. Untuk intervalnya itu seminggu sekali. Kemudian untuk tanaman rumput dosisnya itu 2 sendok makan per galon. Untuk luas rumputnya itu sekitar 10 kaki persegi ya sobat. Dan untuk penyemprotannya itu dilakukan setiap bulan. Kemudian untuk area yang lebih luas lagi sebanyak 5 pon per 100 galon. Untuk areanya itu sekitar 1000 kaki persegi. Intervalnya juga sama, 1 bulan sekali. Dan kemudian untuk tanaman yang besar, pohon besar di sini, sobat bisa menggunakan dosis 2 sendok makan per galon. Intervalnya itu 2 minggu sekali. Nah, sekarang kita coba buka ya sobat ya, seperti apa pupuk Gaviota yang 63 ini. Nah, dia bentuknya serbuk atau kristal seperti ini ya sobat ya. Warnanya agak-agak kehijau-hijauan dikit. Agak hijau sedikit ya sobat ya warnanya itu. Seperti ini. Dan ini sangat mudah larut dalam air ya sobat ya. Nah, sekarang kita coba praktekkan ya sobat bagaimana cara penggunaan dari pupuk Gaviota ini. Nah, ini untuk sprayer dengan ukuran tabung 1 liter ya sobat. Jadi bisa menggunakan dosisnya itu sekitar 1/4 sendok makan ya sobat ya. Ini anggap aja sendok makan seukuran ini. Jadi dosisnya itu sekitar seginilah. Jadi kalau dihitung-hitung itu tadi untuk 1 liter air itu dosisnya sekitar 3,5 gram ya sobat ya. 3,5 gram pupuk Gaviota ini untuk 1 liter air. Yang bisa kita larutkan di sini. Nah, kemudian bisa kita semprotkan ke tanaman-tanamannya sobat ya seperti ini. Nah, jadi penyemprotannya itu bisa dilakukan pada pagi hari sekitar jam 9 ke bawah, atau sore hari itu sekitar jam 4-an ke atas lah sobat ya. Jadi penyemprotnya itu pada saat tanaman melakukan proses fotosintesis. Jadi mulut daunnya itu terbuka. Jadi mulut daunnya itu biasanya ada di bawah tanamannya sobat seperti ini. Dan penyemprotannya itu bisa dilakukan di bawah daunnya ini. Jadi nutrisinya itu bisa langsung terserap oleh tanaman itu. Nah, selain disemprotkan seperti ini ke seluruh bagian tanaman, aplikasinya juga bisa disiramkan ke media tanamnya sobat ya. Jadi bisa kita semprotkan juga ke media tanamnya seperti ini. Nah, itu dia sobat penjelasan tentang pupuk Gaviota yang 63 ini sobat ya, atau NPK 212121. Jika di antara sobat ada yang sedang mencari pupuk untuk tanaman sobat untuk fase vegetatif atau fase pertumbuhan, mungkin bisa menggunakan pupuk Gaviota yang 63 ini sobat ya. Mungkin sobat bisa membelinya di toko-toko pertanian terdekat, atau sobat juga bisa membelinya secara online di marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, atau yang lainnya. Atau sobat juga bisa langsung mengunjungi link yang ada di deskripsi video ini. Nanti akan kami lampirkan linknya. Nah, mungkin sekian dulu ya sobat untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video yang lainnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.